Warga keturunan Tionghoa mulai melakukan berbagai persiapan untuk menyambut perayaan Tahun Baru Imlek yang jatuh pada tanggal 8 Februari 2016. Ya, salah satu benda pokok yang dipersiapkan setiap tahunnya adalah pernak-pernik Imlek, mulai dari lampion, gantungan, hingga angpau. Jelang perayaan Tahun Baru Imlek yang jatuh pada tanggal 8 Februari 2016, warga keturunan Tionghoa mulai mempersiapkan berbagai keperluan. Salah satunya pernak-pernik untuk menambah semarak kemeriahan Imlek tahun ini. Pasar Glodok menjadi salah satu pusat penjualan pernak-pernik Imlek yang dipadati pengunjung setiap tahunnya. Karena selain menawarkan pilihan aksesoris yang beragam, harga yang ditawarkan pun cukup terjangkau. Kalau belanja ke daerah sini kan pasti lebih komplit ya, pilihan lebih banyak. Terus kalau biasa kan kita kan harga kan, jadi kita bisa bandingin. Pasti kita cari yang lebih ekonomis tapi dengan barang yang bagus gitu aja. Pedagang di kawasan Glodok mulai menjajakan pernak-pernik Imlek sejak awal Januari lalu, atau sebulan sebelum perayaan Imlek berlangsung. Lapak dan toko di sepanjang kawasan pecinan Glodok ini pun didominasi oleh pernak-pernik dan pakaian dengan warna merah dan emas. Oh mbak lah, paling 1 bulan. Ya banyak kan 1 bulan sebelum Xinjia, sebelum Imlek ya, 1 bulan. Boleh dibilang semuanya kan hampir merata. Hampir merata, lampion, gantungan, ampau, pernak-perniknya, tempat kayak begini, tuh kayak permen begini, hampir merata lah. Pedagang mengaku lampion serta gantungan merupakan pernak-pernik yang paling banyak diminati warga keturunan Tionghoa. Selain itu, pajangan berbentuk uang emas pun menjadi incaran pembeli karena melambangkan kemakmuran. Kalau untuk tahun ini karena kebetulan kita mau pulang ke rumah orang tua di daerah Kalimantan ya, jadi biasanya kebetulan rumah baru, jadi banyak sih gantungan lampion, terus hiasan dalam ruangan, untuk yang di meja banyak banget sih, cuman ya kita makanya lebih milih ke daerah sini karena pilihannya memang jauh lebih banyak lah. Hingga 3 minggu menjelang perayaan Imlek, harga pernak-pernik yang ditawarkan pun cenderung stabil. Belum ada kenaikan yang signifikan dibanding tahun sebelumnya. Ferawati, Topan Iskandar, DAI TV. Menurut Pemprov DKI Jakarta, sedikitnya 30% wilayah di ibu kota wajib dijadikan ruang terbuka hijau. Salah satunya Taman Langsak yang menjadi andalan kota Jakarta. Ya, selain dijadikan tempat bersantai, taman ini juga menyediakan fasilitas sarana olahraga. Selain berfungsi sebagai paru-paru kota, taman juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat untuk berolahraga. Seperti Taman Langsat yang berada di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Berdiri di lahan seluas 5.340 meter persegi. Keberadaan taman ini sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu. Namun seiring perkembangan waktu, Taman Langsat yang dahulunya hanya dihiasi pepohonan saja, kini berubah menjadi taman fungsional yang dapat dinikmati oleh pengunjungnya. Berbeda dari taman lainnya, Taman Langsat dikenal dengan jalur jogging track atau lari sepanjang 750 meter untuk 1 putaran. Panjangnya jogging track yang ada di taman ini banyak dimanfaatkan warga sebagai sarana lari pagi dan lari sore. Tidak hanya memiliki jogging track yang panjang, taman ini juga dilengkapi dengan fasilitas olahraga lainnya. Seperti outdoor gym yang terdiri dari cardio, upper body workout, lower body workout, pure muscle exercise, dan tidak ketinggalan lapangan bulu tangkis yang dapat dimanfaatkan warga untuk dapat bergerak lebih aktif. Ya kalau perkembangannya saya rasa lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu karena apa? Taman Langsat ini kan orang untuk jogging tracknya udah baik dan ada fasilitas olahraganya. Terus untuk tempat parkir juga lumayan luas dan Taman Langsat ini memang kita pelihara pertama kebersihannya dan kedua keamanan. Jadi mungkin karena itulah jadi para masyarakat mau berkunjung ke sini. Di samping sarana olahraga, taman ini juga menyediakan wahana bermain bagi anak yang letaknya tak jauh dari sarana olahraga. Sejumlah permainan pun disediakan dengan jenis permainan yang bervariasi, salah satunya adalah ayunan. Sejak tanggal 13 Juni 2010, taman ini telah berubah nama menjadi Taman Lansia Langsat. Namun taman ini tetap terbuka dan dimanfaatkan oleh masyarakat umum secara gratis. Novia Monika, Rizky Arifanto, DAI TV. Ya, suasana asri dan sejuk semakin meningkatkan minat masyarakat untuk terus rutin berolahraga di Taman Langsat ini. Menerapkan gaya hidup sehat dengan cara berolahraga memang harus dijadikan prioritas utama. Kegiatan berolahraga dapat dilakukan di mana saja,
tak terkecuali di taman kota. Ya, Taman Langsat yang ramah lansia ini bisa menjadi rekomendasi bagi Anda yang rajin berolahraga. Taman yang dibuka setiap hari mulai pukul 6 pagi hingga 6 sore ini memang terbilang lengkap dalam segi penyediaan sarana dan fasilitas olahraga. Tak heran jika taman ini selalu ramai dikunjungi oleh warga setempat maupun warga dari luar Kebayoran Baru. Saya lebih jogging track ya. Sering saya seminggu 4 kali. Setiap pagi sebelum berangkat kantor sih. Saya sempetin mampir ke sini buat olahraga paling 1 jam. Kalau sekarang sih saya lihat semakin membaik ya. Soalnya sekarang itu lebih bersih dan saya lihat juga fasilitas kayak lapangan bulu tangkisnya, netnya itu disediakan, sama ada beberapa alat kan di situ bisa kita gunakan juga. Ini aja tempatnya enak, luas juga, terus fasilitasnya lengkap. Tak hanya orang dewasa dan lansia, taman ini juga sering dijadikan sebagai tempat bermain dan berolahraga bagi pelajar yang letak sekolahnya tak jauh dari Taman Langsat. Dalam sehari, warga yang berolahraga di Taman Langsat bisa mencapai puluhan bahkan ratusan orang pada akhir pekan. Selain karena fasilitasnya yang cukup memadai, kebersihan, keamanan, serta suasana nyaman dan sejuk karena banyaknya pepohonan semakin menarik minat masyarakat untuk rutin berolahraga di taman ini. Nova Monica, Vincenzo, DAI TV. Ya, mendaki gunung adalah kegiatan yang dapat memacu adrenalin, namun untuk melakukannya membutuhkan fisik dan mental yang kuat. Ya, nah bagi Anda para pemula, Gunung Papandayan bisa jadi alternatif untuk mengukur kemampuan Anda menaklukkan puncak gunung. Mendaki gunung merupakan olahraga yang dapat memacu adrenalin. Namun, tidak semua kalangan dapat mencapai puncak gunung yang berada di atas ketinggian. Untuk menaklukkan puncak gunung bukanlah perkara yang mudah, karena harus mempersiapkan fisik dan mental yang kuat juga stabil. Gunung Papandayan di Kabupaten Garut bisa menjadi salah satu pilihan bagi para pemula untuk mencoba mendaki gunung hingga mencapai puncak. Gunung ini berlokasi di Kecamatan Cisurupan dengan ketinggian mencapai 2.665 meter di atas permukaan laut. Dari kota Garut untuk menuju kawasan Gunung Papandayan hanya membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam perjalanan. Berdasarkan buku History of the Volcanology in the Former Netherlands East Indies, Gunung Papandayan meletus pertama kali pada tahun 1772. Letusan ini menghancurkan sedikitnya 40 desa dan menewaskan sekitar 2.957 orang. Letusan tersebut juga menciptakan kaldera yang sangat besar ini. Dan terakhir kali gunung meletus yakni pada tahun 2002 lalu. Jalur trekking di kawasan Gunung Papandayan bisa dibilang adalah jalur yang ramah untuk para pendaki pemula, bahkan keluarga. Jalurnya yang cukup landai serta pemandangan kawah Papandayan yang begitu indah bisa menjadi bonus bagi para pendaki pemula saat mendaki gunung. Dengan sekitar 30 menit dari lokasi awal, pendaki dapat sampai di kawasan Kawah Papandayan. Ada 14 kawah di Gunung Papandayan. Yang terbesar adalah Kawah Mas dengan diameter sekitar 150 meter. Kawah ini bukanlah puncak dari Papandayan. Pendaki harus melanjutkan perjalanan selama kurang lebih 2 jam kembali untuk mencapai Tegal Alun. Di Tegal Alun terdapat padang Edelweiss yang memiliki luas sekitar 35 hektar. Dengan panorama yang indah dari bunga Edelweiss yang bermekaran, tentu rasa lelah setelah perjalanan panjang dapat hilang dan tergantikan dengan rasa puas. Selain Edelweiss, di sekitar lokasi puncak juga terdapat hutan mati yang terkenal eksotis. Dengan pemandangan pohon-pohon cantigi kering yang sudah mati akibat letusan Gunung Papandayan. Kawasan hutan mati ini dulunya adalah jalur magma yang keluar dari Kawah Mas pada tahun 2002. Nah, seru sekali bukan? Bisa menggapai puncak namun tidak sulit, juga menyenangkan. Tim Liputan, DAI TV. Garut terkenal akan makanan dodolnya. Tapi bukan hanya itu, ternyata Garut juga merupakan penghasil minyak akar wangi yang melimpah. Kabupaten Garut memiliki tanah dengan kesuburan yang tinggi karena dikelilingi oleh 8 gunung api tidak aktif. Di daerah ini masyarakat banyak memanfaatkan kesuburan tanah Garut untuk bercocok tanam akar wangi, seperti Kecamatan Semarang yang menjadi daerah penghasil akar wangi terbanyak di Garut. Akar wangi dapat tumbuh dengan baik di kawasan beriklim tropis dengan ketinggian daerah sekitar 300 hingga 1.600 meter di atas permukaan laut. Namun hanya akar wangi di atas 1.000 meterlah yang dapat menghasilkan minyak.
Selama pemeliharaan, tanaman akar wangi tidak memerlukan perlakuan khusus. Bahkan tanaman ini cukup dilakukan penyiraman 3 kali sejak masa tanam hingga masa panen. Ya, jadi akar wangi ini kan sejak ditanam 0 sampai 2 bulan itu baru disiangi rumputnya, dibersihkan. Oh, oke. Kalau bahasa kampung di sini dikoret. Dikoret. Ya, rumput-rumputnya supaya bersih. Nah, simpan lagi usia 2 bulan lagi, berarti kan 2 bulan kedua, berarti usia 4 bulan, baru disiangi lagi rumputnya, dikoret dibersihin dibersihin lagi yang kedua kali. Nah itu baru dikasih pupuk. Nah kalau akar wangi, apalagi kalau musim hujan tentunya nggak perlu penyiraman. Kalaupun musim kemarau cukup 3 kali penyiraman sejak tanam. Itu akan tumbuh terus, tidak usah disiram lagi, jadi kuat. Tanaman akar wangi masuk masa panen setiap 12 bulan sekali. Tanaman akar wangi yang sudah siap panen dapat dilihat dari daunnya yang memiliki tinggi sekitar 1 meter. Proses penyulingan akar wangi memakan waktu hingga 12 jam. Penyulingan akar wangi dilakukan di dalam sebuah wadah yang disebut dengan ketel. Dalam sebuah ketel tersebut, daya tampung untuk menyuling akar wangi hingga 1,5 ton. Setiap satu ketel tersebut hanya mampu menghasilkan minyak akar wangi antara 5-6 kg. Namun, dari setiap 1 kilo minyak akar wangi dapat dijual dengan harga Rp2 juta per kilogramnya. Tim Liputan DAI TV. Ya, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk beberapa wilayah di Indonesia. Pemirsa, sekian perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus Halo Indonesia dari Senin hingga Jumat di waktu yang sama. Jangan lupa follow Twitter kami di @daya_TV dan @haloindodai.tv. Akhir kata saya Asti Dika. Dan saya Raden Madlias mewakili seluruh kru yang bertugas. Pamit undur diri, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.